Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, beserta mata kuliah Ekonomi Politik Islam. Hari ini saya memberikan materi ini tentang ekonomi politika karena merupakan sebuah penugasan dari Departemen Ekonomi Syariah, di mana mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester 7. Perlu saya jelaskan pada saudara sebelum saya memberikan materi, saya ingin memberikan sebuah RPS, rencana pembelajaran di semester ini, bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang jumlah SKS-nya 3, diberikan pada semester 7 khusus untuk mahasiswa ekonomi Islam. Tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa di luar ekonomi syariah boleh mengikuti kuliah ini. Adapun perkuliahan ini memiliki semacam kontrak kuliah yang deskripsinya menjelaskan bahwa kaidah ekonomi, kebijakan, dan pembangunan ekonomi politik Islam sebagai salah satu usaha dari pengaplikasian proses politik, di mana proses politik ini berkaitan dengan pembuatan keputusan kebijakan negara dan publik, termasuk juga di dalam mengkaji prospek-prospek dan sudut pandang ekonomi dalam politik menurut perspektif Islam. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah ideologis tetapi mata kuliah saintis. Kompetensi umum yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu menerapkan dan mendesain kaidah ekonomi, kebijakan, dan pembangunan ekonomi politik Islam sebagai salah satu usaha pengaplikasian proses politik pembuatan keputusan kebijakan negara dan publik. Sekaligus bagaimana juga mahasiswa mampu mengkaji prospek dan sudut pandang ekonomi dalam perspektif Islam. Adapun metode perkuliahan adalah kuliah ini dimulai tatap muka yang jumlahnya 14. Di antara perkuliahan itu ada jadwal UTS dan jadwal UAS. Kuliah tatap muka ini mahasiswa wajib untuk mengikuti setiap tatap muka di kelas sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan, dan diperlukan juga kesadaran mahasiswa tentang pentingnya tatap muka di kelas sebagai sarana belajar ekonomi politik Islam secara teoritis dan konsepsional yang dilandasi rasa percaya diri dengan penuh komitmen. Adapun metode yang lain adalah mahasiswa diberi tugas terstruktur untuk menyusun semacam paper. Mahasiswa ditugaskan untuk menyusun laporan bulanan dari kegiatan penelitian, maksud saya survei, observasi yang berkaitan dengan materi-materi kuliah yang disukai oleh mahasiswa. Sekaligus juga mencari literatur mengenai ekonomi politik Islam. Dan kemudian dipresentasikan di dalam kelas yang dilandasi dengan kemampuan belajar mandiri, berpikir kritis, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, saudara sekalian, di antara materi kuliah itu ada kemungkinan juga kita nanti mengadakan studi perbandingan ke lapangan yang terkait dengan salah satu tema yang kita putuskan bersama. Adapun dari penilaian prestasi mata kuliah ini meliputi UTS itu 40%, UAS itu 60%. Adapun di UTS itu ada pembagian ujiannya itu 60% dari UTS, kuis 10%, tugas 15%, soft skill 15%, sehingga jumlahnya 100% untuk UTS yang jumlah total 40%. Sedangkan UAS-nya ujiannya itu nilainya 60%, kuisnya juga 10%, tugasnya 15%, soft skill-nya juga 15%. Sehingga tidak ada perbedaan antara penilaian saat UTS dengan UAS. Nanti di antara UTS dan UAS dijumlahkan totalnya sebagai nilai akhir dari mata kuliah ini. Nah, saudara sekalian, kami berharap dari mata kuliah ini ada semacam kerja kelompok, kekompakan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kemampuan beranalisis terhadap isu-isu situasi sosial, politik, ekonomi, baik yang ada di wilayah Indonesia maupun wilayah global. Namun kajiannya dalam perspektif ekonomi politik Islam. Nah, saudara sekalian, banyak buku yang perlu bisa dipelajari oleh saudara. Misalnya ada buku wajib Syekh Maliki yang terkait dengan ekonomi politik. Samain As-Siddiq ya, yang diterjemahkan oleh Sulaiman Rosyidi, di mana buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan pakar-pakar ekonomi politik internasional maupun dalam negeri yang kemudian diterjemahkan dalam buku politik ekonomi Islam. Ini kira-kira bukunya ya, yang diterbitkan di
oleh UNER sendiri. Kemudian juga buku Delarnov ya, itu bicara tentang ekonomi politik ekonomi politik yang diterapkan di Indonesia oleh penerbit Erlangga. Buku ini menjadi buku dasar bagi para mahasiswa yang kuliah ekonomi politik Islam karena konsep dasarnya ada di buku-buku ini. Kemudian ada juga buku Devas ya, yang judulnya Politik Ekonomi, terbitan 2009 ya, dikarang oleh Biblio Basar. Nanti akan saya berikan kepada saudara. Kemudian ada buku juga Eposito JL ya, Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang. Ini diterbitkan oleh PLP2M ya. Di samping buku wajib ada buku tambahan ya, misalnya Rahbini DC ya. Itu seorang pakar ekonomi politik yang judulnya adalah Analisis Kritis Ekonomi Politik di Indonesia. Diterbitkan di Pustaka Pelajar. Kemudian Fakhin Han ya, yang diterjemahkan oleh Sulaiman Rosyidi juga ya, Esai-esai Ekonomi Islam, diterbitkan oleh Departemen Ekonomi Islam Surabaya. Kemudian ada juga buku Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam, terbitan Bulan Bintang Jakarta, dan buku upload jurnal-jurnal yang selalu terkait dengan materi-materi itu bisa Anda pakai. Misalnya ini ya, Theoretical Foundation of Islamic Economy ya, Habib Ahmad ya. Ini saya ambil dari The Islamic Development Bank, Islamic Research and Finance Institute ya. Kemudian Islamic Political Economy ya, Mafudul Alam Qur'an. Kemudian ini Ekonomi Politik Internasional Yanwar Akbar. Kemudian ini buku lama tapi bagus sekali, bisa dipakai juga ini ya, Politik Ekonomi ya, Dr. F. Hartog ya. Ini merupakan buku yang amat sangat teoritis, diterbitkan disadur oleh Dr. Winardi. Itu referensi-referensi yang saya pakai di dalam mata kuliah ini, dan mata kuliah ini juga ada teman-teman tim yang bisa memberikan materi di bidang tertentu. Nah, saudara sekalian, seperti yang saya katakan, kuliah kita ada 14 tatap muka, 7 tatap muka sebelum UTS dan 7 tatap muka sebelum UAS. Adapun dari materi-materi tentang ekonomi politik Islam ini, misalnya ya, yang pertama saya akan memberikan satu materi kontrak kuliah, bagaimana teori, konsep, tujuan, penerapan, pengertian dari ekonomi politik Islam. Kemudian dilanjutkan sejarah dan perbandingan ekonomi politik dalam sistem pandangan hidup, kemudian negara dan kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam, negara, kesetaraan dan demokrasi syariah pada tatap muka berikutnya. Kemudian juga akan bicara tentang kelembagaan dan ekonomi politik dalam Islam. Kemudian diikuti dengan tema regulasi dan ekonomi politik. Kemudian berakhir pada materi sebelum UTS adalah politik anggaran dalam perspektif Islam. Setelah itu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Kemudian setelah itu baru dimulai lagi kuliah tatap muka yang temanya adalah aspek ekonomi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kemudian diikuti tentang pembangunan ekonomi politik, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Kemudian pada pertemuan berikutnya ekonomi politik dalam globalisasi berdasarkan perspektif Islam. Kemudian juga kita tidak lupa bicara tentang ekonomi politik di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ekonomi politik Islam dalam mengatasi krisis dunia, dan kemudian diakhiri dengan seminar hasil dari studi lapangan, di mana studi lapangan itu ditugaskan pada kelompok-kelompok di dalam kelas untuk mengambil tema, kemudian mereka survei tentang tema-tema yang menarik buat mereka, kemudian setelah itu mereka presentasikan sebagai hasil laporan studi lapangan. Itu berakhir pada pertemuan 13 dan 14. Setelah itu baru dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Kira-kira itulah saudara rencana pembelajaran mata kuliah ekonomi politik Islam, yang mungkin di antara materi-materi itu ada perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, pengurangan-pengurangan, tergantung isu-isu yang berkembang pada masa itu. Yang jelas materi ini banyak diminati di kalangan para akademisi-akademisi yang belajar di ekonomi makro, kemudian juga para praktisi-praktisi, karena terus terang kita akui isu-isu yang paling aktual sekarang adalah selalu terkait dengan ekonomi politik. Kita sebagai bagian dari bangsa juga punya kontribusi bagaimana memberikan sebuah analisis dan solusi tentang kehidupan ekonomi politik, baik di Indonesia maupun di global. Tentu saja kajian kita adalah kajian ilmu pengetahuan yang berbasis keislaman.
Dengan kata lain, materi kita adalah materi keilmuan, bukan materi di luar keilmuan. Artinya apa? Tema-tema kita bisa diperdebatkan. Kita tidak merasa bahwa nanti di dalam perkuliahan itu ada yang paling benar, ada yang paling salah. Selama dalam proses perkuliahan, semua orang punya pendapat, semua orang dihargai, semua orang harus dijamin, dan semua orang boleh mengatakan pendapatnya benar selama bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan itulah saudara kira-kira materi yang bisa saya sampaikan kepada saudara tentang mata kuliah ekonomi politik Islam. Saya pikir itu dulu penjelasan saya tentang RPS mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya saudara, dan mudah-mudahan kuliah berikutnya kita akan lebih mendalam, lebih menyeluruh, dan lebih fokus, dan lebih aktual di dalam pembahasan tema-tema tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih Anda bisa mengikuti kuliah dengan baik, dan semoga diberi kesehatan dan barokah. Saudara sekalian, seperti kuliah-kuliah sebelumnya, kita hari ini berbicara tentang konsep ekonomi politik Islam, dan orientasi kenapa kuliah ini diadakan dan apa tujuannya, dan bagaimana kita ke depannya kalau kita menjelaskan tentang fenomena ekonomi politik baik di Indonesia maupun dunia global dalam perspektif Islam. Perlu kita ketahui ada sedikit perbedaan antara ekonomi politik Islam dengan politik ekonomi Islam. Kalau politik ekonomi Islam itu lebih mengarah kajiannya kepada proses-proses politiknya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Tetapi kalau ekonomi politik Islam itu akan lebih mengarah kepada kajian-kajian bagaimana pengelolaan kebijakan-kebijakan itu secara efisien efektif dalam proses pembangunan kebutuhan kebijakan negara. Karena itu ada orientasi yang berbeda antara ekonomi politik Islam dengan politik ekonomi Islam. Perlu diketahui di sini, ya, di dalam politik ekonomi Islam itu jelas akan diadakan kajiannya, ya, di mana keduanya memiliki kesamaan. Selalu bicara tentang sistem ekonomi dan selalu bicara tentang sistem politik. Kalau ekonominya selalu bicara tentang anggaran dananya, ya, termasuk proses pembiayaan kebijakan-kebijakan negaranya. Tapi kalau politik itu bicara tentang kebijakan-kebijakannya, bagaimana proses pembuatan keputusan. Nah, contoh dari pembiayaan anggaran di bidang ekonomi dalam kebijakan negara, misalnya anggaran kesehatan, berapa persentase dalam satu anggaran nasional, bidang pendidikannya berapa persentase dalam anggaran pendidikan nasional, dan kenapa harus sekian persen, kenapa tidak harus sekian persen. Itu akan menjadi kajian-kajian di bidang ekonomi. Tapi kalau bidang politik itu menyentuh tentang konsep-konsep tentang kebijakan infrastruktur politiknya, keamanannya, bagaimana kelembagaan politiknya, bagaimana ekonomi itu diproses di dalam sebuah kebijakan-kebijakan oleh lembaga-lembaga politik, misalnya oleh eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah pemikiran tentang politik ekonomi. Jadi lebih mengarah kepada proses kebijakannya. Dan ini saya ngambil dari salah satu teman saya, bagaimana dia memberikan satu visi tentang sistem politik ekonomi. Tapi saya lebih mengarah kepada kajian ekonomi politik Islam. Baik saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau ekonomi politik Islam itu membedakan antara orientasi kepada ekonomi berbasis kepada politik. Tentu saja kita kuliah hari ini sebenarnya kita bicara tentang bagaimana ekonomi di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Saya mencoba membaca semacam bakat dulu agar supaya saudara sedikit memahami. Ya. Ada dua hal yang menjadi indikator untuk memandang orientasi politik sama ekonomi. Ya. Kelembagaannya, ya, ya, tujuannya, ya, tujuannya. Nah, kalau saya bagi dua, ya, ekonomi dan politik, ya. Kelembagaan
dari bidang ekonomi itu adalah ada masyarakat, ya, masyarakat. Sedangkan dalam politik itu kelembaganya yang memenangi adalah negara. Tujuannya apa? Kalau ekonomi itu selalu bicara tentang orientasi kepada konsep kesejahteraan, ya, dan keadilan, keadilan ekonomi. Sedangkan kalau negara selalu diorientasi kepada kekuasaan, ya, kekuasaan dan lembaga-lembaga publik. Nah, dalam proses ini, ya, yang membedakan, ya, antara ekonomi, kalau prosesnya itu adalah bagaimana proses pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya, di mana menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi apa itu? Ya, dengan sumber daya alam terbatas, ya, terbatas untuk memenuhi, ya, untuk mendapatkan kebutuhan, ya, tak terbatas, ya. Yang sebenarnya, ya, pada diri konsep ekonomi ini itu lebih berbicara pada konvensional bahwa kebutuhan manusia tak terbatas padahal sumber daya alamnya terbatas. Nah, di dalam konsep Islam itu berbeda. Kebutuhan sumber alamnya itu harus terkendali dan sumber alamnya dalam konsep Islam itu tak terbatas. Tuhan itu menciptakan alam Islam sebagai sumber kebutuhan itu tak terhingga. Namun kadang-kadang manusia itu dengan kebutuhannya yang tak terbatas, dengan bahasa serakah, itu seringkali tidak mampu mengendalikan bagaimana proses pemenuhannya. Karena itu dalam Islam harus dikendalikan. Nah, ini yang membedakan antara sumber alam dalam prinsip-prinsip ekonomi di konvensional maupun prinsip ekonomi di dalam konsep syariah. Ya. Nah, saudara sekalian, di dalam politiknya kita prinsip-prinsip yang dekat adalah prinsip-prinsip politik, ya. Kalau prinsip politik apa? Hampir semua berbicara tentang bahwa apabila ingin mempengaruhi dan ingin mendapatkan semua kebutuhannya, maka harus melalui satu proses pemenuhan ke sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu apa? Yaitu jabatan, ya, sumber dana, sumber produksi. Sebab dengan menguasai sumber dana, sumber produksi dan jabatan di dalam sebuah arena kekuasaan, maka dia bisa dipandang mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, termasuk juga di dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonominya. Inilah yang sedikit membedakan antara ekonomi dan politik. Nah, dalam kajian ini kita akan banyak bicara bahwa dalam ekonomi politik Islam itu tentu saja pencapaiannya adalah satu, kesejahteraan dan keadilan. Ini yang menjadi orientasi utama kita, bukan kekuasaan. Dalam proses pemenuhan kesejahteraan keadilan ini, menurut konsep Islam, ekonomi itu harus berkeadilan berkelanjutan. Sehingga tidak boleh manusia-manusia yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber alam itu dengan sewenang-wenangnya, dengan monopoli memperebutkan sumber alam tanpa memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga dengan demikian dalam konsep ini kita harus mendapatkan kesalahan itu secara berkeadilan, ya, berkeadilan, berkelanjutan, ya, berkelanjutan, proporsional. Ya, ini yang penting juga. Kenapa proporsional? Artinya gini, kalau kita sudah terpenuhi, sudah cukup. Jangan terlalu serakah melebihi apa yang sudah kita penuhi. Sebab apa? Karena kalau ini tidak proporsional akan mengganggu kelanjutan dan ekosistem dari tempat sumber daya alam itu sendiri. Dan ini akan mempengaruhi survive-nya manusia di dalam mendapatkan sumber alam. Kita tidak seperti sebuah prinsip ekonomi samanya Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu seperti deret hitung 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sedangkan pertumbuhan sumber alam itu seperti deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti ini, ya. Sumber daya alam, ya, sumber daya manusia
Kalau sumber alam itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Sedangkan sumber daya manusia itu seperti 1, 2, 4, 8, ya, 16, 32. Awalnya terjadi satu proses keseimbangan. Artinya sumber alam masih bisa mencukupi kebutuhan manusia. Tapi pada kurun tertentu di mana jumlah manusia berkembang pesat, sedang sumber daya alam pertambahan tidak sepesat manusia, maka akan terjadi suatu kelangkaan keterbatasan sumber alam. Sehingga pada titik tertentu ini akan terjadi satu krisis energi, krisis sumber alam, di mana manusia akan berkompetisi untuk mendapatkan sumber alam yang terbatas tersebut. Nah, pada saat inilah kadang-kadang kompetisi manusia kadang tidak sehat. Persaingan untuk saling mentakluk, mengalahkan yang lain. Keserakahan dalam konsep ekonomi konvensional seringkali menjadikan adanya kesenjangan, mengeksploitasi sumber ekonomi. Sehingga ada satu prinsip, siapa yang mengisi sumber produksi ekonomi, maka dialah yang survive. Tapi kalau yang tidak bisa mengisi sumber ekonomi, maka dia akan tidak survive, tertinggal. Nah, disinilah letak persoalan kenapa kemudian terjadi ketidaknyamanan dalam kehidupan ekonomi. Dan ini pada akhirnya akan mempengaruhi konsep kesejahteraan umat manusia. Nah, dalam persepsi Islam tidak mengarah ke sana, bahwa manusia itu memang diberi kewenangan mengelola sumber alam. Semakin terbatas sumber alam, maka manusia harus bijaksana di dalam mengelola. Tapi Islam mengatakan sumber alam itu tak terbatas, tapi bagaimana kita cara mengendalikan secara program dengan proses penggunaan sumber alam itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, saya memberi kesempatan pada saya untuk bertanya jawab. Barangkali ada yang belum dipahami, atau mungkin ada perbedaan pendapat, silakan. Karena bahkan juga kita ini sama-sama belajar dalam proses kajian keilmuan. Kita bicara tentang sains, ya, tidak bicara di luar itu. Silakan, saya memberi kesempatan pada saudara. Saya mungkin Bapak. Ya. Siapa? Sabrina. Sabirah saya Bapak. Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya pengen bertanya aja Bapak, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan ekonomi politik Islam, apakah dari tujuannya tadi terkait dengan kesejahteraan, dengan keadilan ekonomi itu bisa diterapkan gitu Bapak, dan bagaimana bandingannya juga dengan ekonomi politik yang sekarang sudah banyak diterapkan atau ekonomi politik secara konvensional saat ini Bapak? Mungkin itu dari saya. Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau kita lihat sekarang orientasi dari ekonomi politik Islam memang arahnya bukan kepada konsep kekuasaannya yang menjadi kajian, tapi bagaimana mewujudkan konsep kesejahteraan yang berkeadilan di dalam kehidupan publik masyarakat satu wilayah negara. Karena itu orientasi ekonomi politik Islam adalah bagaimana membangun sebuah sistem ekonomi yang berkesejahteraan, welfare state, ya, negara berkesejahteraan, bukan power state. Kenapa? Karena sesungguhnya ekonomi itu memandang aturan-aturan kegiatan ekonomi dalam satu masyarakat bersadarkan moral Islam, ya. Sehingga dengan demikian kita memandang bagaimana sistem ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara, usahanya, investasinya, bagaimana penanganan konsumsinya, bagaimana hubungan ekonomi antar luar negeri, bagaimana menggunakan anggarannya, bagaimana kebijakan moneternya, bagaimana konsep finance-nya, konsep pertaniannya, perdagangannya yang dibuat di dalam kebijakan-kebijakan satu negara. Banyak hal yang perlu kita pelajari dalam konsep ini. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang ketika kita tidak memandang kajian-kajian kebijakan negara dalam aspek ekonominya, seringkali kita terjebak pada satu pikiran di mana proses-proses politik yang dikembangkan itu terjadi sebuah permainan-permainan yang kita kadang-kadang akhirnya mengatakan kebijakan itu tidak berkeadilan. Karena kebijakan itu tidak berkeadilan, maka kebijakan itu harus dirombak. Seringnya dirombaknya sebuah kebijakan itu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik suatu negara. Sehingga mau tidak mau kita akan memberikan sebuah kajian, sehingga ketika terjadi proses politik di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, kita memberikan semacam pandangan pemikiran agar supaya ada keadilan yang ditampakkan dari hasil sebuah kebijakan. Itulah yang kita kembangkan di dalam materi kita. Jadi harapan kita dengan mempelajari materi ini,
kita berharap masyarakat itu akan mendapatkan satu kesejahteraan dan keadilan bagi setiap kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Proses politik itu adalah proses politik yang transparan, di mana ada masukan dari masyarakat, dan masukan itu juga menjadi sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang berkembang di masyarakat sebelumnya. Barangkali itu, kalau memang sedikit ada yang berbeda, silakan. Kalau dari saya insya Allah sudah terjawab Bapak atas pertanyaan tadi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Saya bertanya, apakah kebijakan ekonomi politik di Indonesia itu sesuai dengan syariat Islam, Pak? Karena Indonesia kan negara mayoritas Islam, Pak. Iya, kalau saya lihat ada satu pendapat, misalnya dari suatu pakar ya dari UI, kalau nggak salah Sri Edi Sasono, maupun dari pakar ekonomi Profesor Suroso Zasuli, bahwa ekonomi di Indonesia itu sesungguhnya sudah memenuhi konsep-konsep ekonomi syariah, konsep Islam. Ya. Kenapa? Karena kalau saya ingat teorinya Profesor Mobiarto dari dosen UGM mengatakan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Dan ekonomi kerakyatan itu merupakan orientasi dari ekonomi syariah. Ya. Sehingga dengan demikian kebijakan-kebijakan publik kita harus memihak kepada konsep kemasyarakatan, ya, ekonomi kerakyatan. Karena memang disitulah konsep keadilan akan bisa tertampak. Tapi ini tidak berarti kemudian yang kelas-kelas tertentu itu bisa tidak boleh menguasai ekonomi. Selama mereka itu mampu menguasai ekonomi dengan dibantu oleh moral, yaitu proses keadilan, salah satu diskusi yang berkeadilan transparansi, sehingga tidak ada kesenjangan antara produksi sama konsumsi, karena diskusinya begitu lancar, konsumsinya juga terukur, produksi juga terukur, maka akan muncul semacam kenyamanan di dalam pengelolaan ekonomi itu. Dan itu yang ada di Indonesia sekarang. Kebijakan-kebijakan negara pemerintah sekarang sudah orientasi ke sana. Salah satu wujud dari contoh kebijakan mereka adalah konsep market sosialnya sudah mulai. Apa? Kebijakan APBN itu sudah memikirkan tentang konsep bagaimana agama tumbuh berkembang, berkeadilan dengan toleransinya yang tinggi. Kemudian konsep ekonomi tentang bagaimana menjamin keturunan yang bagus, keluarga berencana dan sebagainya. Kemudian juga masalah tentang kesehatan jiwa, banyaknya lembaga-lembaga konsultan, lembaga-lembaga kesehatan medikal bagi orang-orang yang belum normal itu sudah disediakan oleh pemerintah. Ini salah satu contoh bahwa salah satu bidang konstitusional tentang kesehatan jiwa sudah. Kemudian bagaimana tentang masalah penegakan pengelolaan harta yang benar, yang baik, itu sudah ada ukurannya, aturan-aturannya. Bahkan termasuk juga tentang masalah intelektual, ya, yang semuanya merupakan bagian dari kisi-kisi konstitusi syariah. Dan itu merupakan satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah kita berbasis pada Pancasila. Sehingga saya memandang bahwa konsep ekonomi syariah sudah berwujud tanpa bahwa kita mengatakan inilah yang terbaik. Karena setiap pemikiran yang lain pun juga punya peluang memberikan satu sumbangsih terhadap pemikiran ekonomi nasional kita, ekonomi Pancasila. Jadi kesimpulannya, saya tidak mengatakan pembebasan tidak justru syariah. Sepanjang kita pelaku-pelaku ekonomi seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 berpikir untuk kerakyatan. Terima kasih, Pak. Kalau berbeda pendapat silahkan. Baik, kalau tidak ada saya teruskan. Ya. Nah, saudara sekalian, ada sedikit hal yang penting di dalam penelaan dari ekonomi politik Islam ini, ya. Bahwa ekonomi politik Islam itu semua konsep-konsepnya, teorinya bersumber dari wahyu dan ijtihad para ulama. Kita diberi akal memang untuk berpikir, tapi kita tidak bisa menolak, ya, pengetahuan kita dari sumber-sumber wahyu maupun pemikiran ulama sebelumnya. Karena mereka memberikan bingkai bagaimana pemikiran kita tidak liberal, tidak bebas sama sekali. Kemudian yang kedua, perlu kita ingat bahwa Allah itu sebagai pemilik mutlak. Karena itu manusia tidak boleh merasa menguasai sumber-sumber ekonomi. Karena manusia itu merupakan khalifah. Apa yang mereka miliki itu boleh untuk kita kelola, tapi jangan lupa
di samping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan akhiratnya apa? Yaitu dengan cara menyisihkan sebagian harta yang mereka miliki, sumber ekonomi yang miliki untuk disedekahkan bagi masyarakat publik yang memang butuh. Karena itu konsep sedekah, konsep zakat itu adalah bagian ciri khas dari ekonomi kita. Dan itu menjadi kebijakan negara sekarang sudah, yaitu dengan adanya undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang perbankan syariah dan sebagainya. Itu menunjukkan komitmen negara memberikan ruang tempat kepada ekonomi Islam. Dengan kata lain, ekonomi politik Islam di Indonesia memang bisa kelihatan. Dan perlu diketahui bahwa dalam ekonomi politik Islam itu tidak boleh ada semacam penemuan modal ya, pada sepihak. Tapi harus distribusikan karena sumber-sumber ekonomi itu harus berjalan merata dan harus memenuhi kebutuhan real. Ya, boleh menjadi investasi yang bukan kebutuhan real, tapi tidak menjadi dominan. Karena apa? Karena bisa berbahaya kalau investasi itu tidak dalam bentuk real. Ketika kebutuhan masyarakat itu tidak terpenuhi sama sekali, pasti akan terjadi persoalan-persoalan tersendiri. Saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya katakan sekilas ya. Banyak kita kaji lagi, kita akan bisa melihat bagaimana sistem ekonomi sosialis, liberalis ya, dan banyak hal ya, teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan kenegaraan. Banyak hal yang bila kita kupas, tapi yang jelas kita akan fokus ini dulu. Pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana merumuskan sebuah anggaran, bagaimana menjadikan sebuah negara itu welfare state yang baik, bagaimana stabilitas pembangunan ekonomi di sebuah negara, apa yang harus dibuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat berkeadilan, di mana di situ masyarakat multikultural dan sebagainya. Kita harus mengatakan bahwa ekonomi politik Islam itu rahmatul lil alamin. Tidak hanya untuk orang tertentu, kelompok tertentu, tapi untuk seluruh umat selama itu menjadi bagian dari masyarakat publik negara kita. Saya pikir itu. Saya terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ilmu buat saudara. Walaupun sekecil apapun, tetap itu adalah ilmu dan itu bisa diterima oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih.